Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia Bikasari, nomor absen 32, kelas 8E. Saya akan menerangkan rangkuman materi bab 1 sampai 6, pelajaran pendidikan agama Islam. Bab 1, rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Rendah hati disebut juga dengan tawadu. Pengertian tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang dan memiliki banyak kawan. Biasanya orang yang demikian akan lebih dekat dengan kesuksesan. Hemat dan sederhana membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Berupaya-upaya dan menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Bab 2, meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada para rasul-rasulnya hukumnya wajib. Jika ditinjau dari segi masa turunnya, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ada 4 kitab, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bab 3, menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk khamar. Minuman khamar adalah haram dan termasuk perbuatan keji. Contoh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah larangan mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan madharat. Bab 4, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, ia tidak berdosa. Sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah adalah sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, atau hari raya haji atau kurban, sholat khusufi syamsi atau gerhana bulan, sholat khusufi qamari atau gerhana bulan, dan sholat istiqomah memohon hujan. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid yaitu sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istiqomah. Sebagai sholat sunnah boleh dilaksanakan secara berjamaah atau boleh dilaksanakan secara munfarid. Adapun macam-macamnya adalah sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah manusia itu boleh bersujud. Sujud syukur ialah sujud yang dilaksanakan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau telah terhindar dari bahaya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sejadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Bab 6, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Daulah Umayyah mengalami 2 periode, yaitu periode di Damaskus dan di Cordoba, Andalusia. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 760 Masehi dan kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Masa keemasan Bani Umayyah di Damaskus adalah pada saat pemerintah Al-Walid dan Umar bin Abdul Aziz. Pemerintah Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol berdiri selama 275 tahun atau 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Cordoba menjadi pusat pemerintahannya. Besarnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8, yaitu Abdurrahman An-Nasir, dan Amir yang ke-9, yakni Makam Al-Muntasir. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini dapat dikelompokkan sebagai berikut: ilmu kimia, kedokteran, sejarah, bahasa, dan sastra. Selain itu, pengetahuan pada masa Bani Umayyah juga berhasil mengembangkan bidang lainnya, yaitu arsitektur, organisasi militer, dan perdagangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.